Zoom orang. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Suara saya terdengar nggih? Iya, Mbak. Mohon izin Bapak Ibu, izin mengingatkan sebelum kita memulai acara, moga Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa melakukan pengisian daftar hadir. Untuk linknya kita sampaikan melalui kolom chat. Bro, apa mus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Yanto SE MM. Yang kami hormati Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, serta Bapak Ibu peserta dari perangkat daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk dan Puskesmas juga ada beberapa teman-teman dari kelurahan di 5 kecamatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan SKM pada tahun 2025 dan persiapan pelaksanaan SKM pada tahun 2026. Yang meskipun pada hari ini kita laksanakan melalui Zoom meeting, namun kita harapannya kegiatan ini bisa tetap maksimal kita ikuti dan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, kami akan menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh Kepala Bagian Organisasi dan dilanjutkan oleh analis tata laksana di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja Bapak Ibu kepada pembukaan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum Mohon izin Bapak warahmatullahi untuk wabarakatuh. suaranya belum terdengar. Sampun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang mewakili, hadirin peserta kegiatan pada siang hari ini yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti acara evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atau SPM tahun 2025 dan persiapan pelaksanaan SKM tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, survei kepuasan masyarakat atau SKM merupakan instrumen penting bagi kita untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik yang kita berikan telah memenuhi harapan masyarakat dan melalui SKM kita dapat mengetahui secara langsung tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan yang telah kita berikan. Lebih lanjut, SKM merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk penyelenggara pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan kepuasan masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2024 berada pada poin 87,29 dengan 34,73 responden menjadi 89,34 dengan 41.955 responden di tahun 2025 ini. Pada aspek tertentu, masing-masing unit kerja penyelenggara pelayanan publik ataupun perangkat daerah dalam perjalanan pelaksanaan tugas telah menemukan temuan-temuan menarik dari masukan masyarakat atau pengguna layanan yang disampaikan melalui kotak saran atau media pengaduan lainnya. Temuan-temuan ini tentu menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun berdasarkan hasil laporan SKM Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 dan tindak lanjut SKM tahun 2024, presentasi tindak lanjut perbaikan asal atas hasil SKM tahun 2024 Kabupaten Nganjuk dengan output data per Oktober 2025 yaitu sebesar 58,33%. Angka ini dipengaruhi oleh kondisi 17 dari 52 perangkat daerah dan rumah sakit umum daerah yang belum menyampaikan tindak lanjut perbaikan beserta bukti dukung atau tindak lanjut dimaksud, yaitu terdiri dari 1. Sekretariat DPRD, 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas PUPR, Dinas KPP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Daerah, Kecamatan Gundang, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngruyu, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patian Rowo, Kecamatan Tanjung Anom,
dan yang ke-17 RSD Kertosono. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan SKM tahun 2025, baik itu tim pelaksana survei, para responden maupun seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan ini. Dengan banyaknya manfaat yang kita peroleh dalam pelaksanaan SKM, maka pada hari ini bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan hasil Misalnya dari Pak Pendan tuh, pelaksanaan tulis sono SKM ning dine nulis. ke seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk, sekaligus menjadi strategi ke depan dalam rangka pemantapan pelaksanaan SKM seluruh perangkat daerah pada tahun 2026 nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2025 serta persiapan pelaksanaan SKM tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih atas sambutan dan sekaligus pembuka acara kita pada siang hari ini kepada yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Bapak untuk dapat menyesuaikan ke agenda berikutnya. Karena selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita langsung beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Pada yang terhormat Bapak Nurul Huda Pribadi SST PMAP, disilahkan. Hadir. Tak klik Pak. Tak klik biru. Masuk piring awet. Sawetan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Mohon izin Pak Asisten, mohon izin pimpinan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada siang hari ini. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siang ini diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Kita bisa mengikuti Zoom meeting terkait dengan survei kepuasan masyarakat yang sudah kita laksanakan di tahun 2025, dan di tahun 2026 ini harapannya nanti kita bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, sholat beriring salam tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, langsung saja terkait dengan kebijakan umum survei kepuasan masyarakat. SKM ini merupakan kegiatan rutin kita yang setiap tahun kita laksanakan, dan setiap triwulan kita laporkan secara agregatif kepada Menpan-RB, sehingga survei kepuasan masyarakat ini nantinya akan
menjadi rapot ya nilai daripada eh, salah satu indikator pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nganjuk. Latar belakangnya adalah jadi SKM ini merupakan tolak ukur dari keberhasilan pemerintah ya di dalam mengukur persepsi masyarakat Ibu sekalian. Jadi di dalam RPJMD kita SKM ini menjadi sasaran ya. Jadi menjadi sasaran daripada Pak Bupati ya selaku kepala daerah untuk eh, mengukur sejauh mana keberhasilan perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pengertian SKM sendiri adalah pengukuran yang komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dilakukan secara periodik dan menjadi dasar perbaikan layanan yang berkelanjutan. Sini. Tujuannya adalah kita mengetahui sejauh mana sih kepuasan masyarakat itu secara objektif. Nama Meskipun saya tahu bahwasanya banyak OPD yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Misalkan OPD-OPD yang terkait dengan teknis daerah ya, seperti BKPSDM ya atau Sekda atau mungkin di Bapeda ini secara tidak langsung tidak bersentuhan terhadap pelayanan masyarakat secara langsung. Namun di dalam hal terkait dengan SKM, karena ini merupakan amanat mandatori dari undang-undang, maka seluruh badan publik wajib untuk menyelenggarakan SKM di dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, terkait dengan landasan kebijakan atau unsur substansifnya, Bapak sekalian, ada Permen RB nomor 15 tahun 2014 dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri, di mana intinya adalah terkait penyelenggaraan pelayanan publik, sekarang itu tidak berorientasi kepada organisasi atau mungkin perangkat daerah atau kepentingan perangkat daerah, tapi tetap harus mengikut sertakan masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin panjenengan juga melaksanakan terkait dengan FKP. Nah, FKP ini juga sama, Ibu sekalian. Jadi di dalam menentukan kebijakan layanan, perangkat daerah itu tidak bisa semau saya sendiri gitu, tapi juga harus mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Nah, peserta masyarakat ini diatur di bab 4 di pasal 39 ya. Ini terkait dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Kemudian peran daripada kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah itu menetapkan kebijakan dan komitmen peningkatan layanan. Kemudian perangkat daerah itu melaksanakan SKM dan tindak lanjut hasil. Sedangkan bagian organisasi itu terkait pembinaan, monitoring, dan evaluasi SKM. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tahun 2025 kemarin itu ada beberapa perangkat daerah yang sudah menindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan SKM dan rencana tindak lanjut kekurangannya itu. Jadi penilaian SKM ini secara agregasi diukur semuanya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai bagaimana kita menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi SKM yang panjenengan semua melakukan self-assessment di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, sehingga RTL itu nanti ya, rencana tindak lanjut nanti itu tetap kita evaluasi setiap tahun. Jadi kalau misalkan tahun 2026 ini berarti nanti kita akan mengevaluasi RTL-nya panjenengan di 2025. Nah, sehingga nanti monggo Bapak sekalian silakan OPD-OPD yang tadi disebutkan oleh Pak Asisten untuk segera menindaklanjuti ya, RTL-nya. Bapak sekalian terkait dengan SKM Bapak sekalian ini trennya ya, tren kita itu SKM itu hanya sekedar pencukupan dokumen ya. Jadi belum menjadi sebuah kebutuhan terkait dengan perbaikan layanan publik. Saya yakin di tempat panjenengan semua itu tidak semua pejabat struktural yang membaca hasil SKM panjenengan atau laporan SKM. Nah, ini seharusnya di dalam perangkat daerah itu dilakukan internalisasi terkait dengan SKM, meskipun ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam proses penghimpunan data itu tidak mengurangi niat kita di dalam memperbaiki pelayanan publik. Di dalam pemanfaatan pelaksanaan SKM ini minimal ada 6 yang bisa kita ketahui. Bahwasanya pertama adalah kita lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh OPD kita. Entah itu dari faktor sarana prasarana, kebijakan, atau mungkin SDM-nya. Nah, ini tentunya menjadi PR kita ya. Karena sekarang itu seluruh badan publik itu berorientasi layanan. Tidak ada yang tidak berorientasi layanan. Kemudian yang kedua, mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik. Nah, artinya SKM ini nanti bisa dijadikan bahan evaluasi rapat harian panjenengan, terutama untuk OPD-OPD yang dia langsung melayani pada masyarakat, ya, misalkan kecamatan. Gitu. Yang ketiga, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan. Nah, tentunya SKM-SKM yang kita kumpulkan datanya lewat barcode-nya eSukma atau mungkin ada apa namanya
FKP ya. FKP juga merupakan salah satu bahan perbaikan kebijakan layanan, Bapak sekalian. Nah, tentunya penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan itu tidak sekedar omon-omon atau mungkin rapat ya, tapi dituangkan di dalam kebijakan layanan ya. Atau mungkin maklumat pelayanan atau mungkin di SOP-nya, nah seperti itu. Sehingga nanti ketika panjenengan diminta untuk memberikan evidence atau bukti dukung terkait rencana tindak lanjut itu jenengan bisa menunjukkan. Kemudian yang keempat manfaatnya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu kelihatan ya. Di dalam indeks pelayanan publik ya, karena SKM ini masih ada hubungannya dengan indeks pelayanan publik ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik ya, sehingga melahirkan indeks pelayanan publik di masing-masing OPD. Itu kita, alhamdulillah untuk Kabupaten Nganjuk itu secara agregasi kita masih diberi nilai A ya. Cuman saya yakin itu ada catatan-catatannya ya, terutama terkait dengan beberapa indikator pelayanan publik, misalkan terkait Sarpras atau mungkin terkait SDM atau kebijakan pelayanan. Nah, tentunya panjenengan semua yang hadir di Zoom ini kemarin juga melihat sendiri kekurangannya apa gitu, seperti itu. Nah, itu jenengan bisa apa namanya klik di linknya masing-masing nah, secara ini ya, secara langsung bisa. Kemudian yang kelima, diketahui kami secara menyeluruh bertahap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah. Nah, artinya persepsi masyarakat ini sekarang menjadi bahan rujukan utama dalam memberikan predikat pelayanan publik. Kemarin sempat dilakukan persepsi lewat Google Review. Nah ini, kadang-kadang kalau kita sudah ke Google Review itu biasanya tingkat kepercayaan masyarakat itu bisa dilihat ya, apakah mereka benar-benar puas atau mereka memberikan masukan yang sifatnya konstruktif maupun destruktif. Nah ini yang bahayanya destruktif ya. Kalau dia tidak memberikan masukan secara konstruktif, tapi dia hanya menghujat dan seterusnya, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Ada apa di pelayanan kita itu, seperti itu. Dan yang keenam adalah memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan. Ya. Jadi kenapa IKM ini di-ranking, kemudian kenapa harus ada apa namanya indeks pelayanan publik itu semuanya digunakan untuk memacu persaingan yang sehat. Gitu. Ya, artinya persaingan yang sehat ini bukan saling menjatuhkan, tapi kita bisa melihat ya kelebihan-kelebihan dari OPD lain yang mungkin nilainya sudah lebih bagus dari punya kita seperti itu. Jadi kita bisa saling belajar ya, bisa saling introspeksi terkait dengan kekurangan apa yang ada di dalam pelayanan publik seperti itu. Nah ini tadi sampaikan ya Bapak sekalian terkait dengan nilai IKM kita ya. Ada tren kenaikan ya, ada tren kenaikan di indeks kepuasan masyarakat di pemerintah Kabupaten Nganjuk secara agregasi dari tahun 2022 sampai 2025. Kalau sudah nilainya di atas 85, 85 ya itu sudah nilainya A gitu. Nah, tentunya nilai A ini kita tidak bisa berpuas diri ya, kita tidak bisa diam saja ya, karena kita sudah dinilai baik, tapi ada beberapa catatan yang harus kita penuhi gitu. Jangan sampai nanti peringkatnya bisa turun. Nah, apa sih yang langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan IKM? Ya, yang pertama tadi sampaikan bahwasanya untuk melibatkan masyarakat di dalam penyusunan standar pelayanan masyarakat, standar pelayanan atau SOP yang melalui FKP. Jadi paling tidak Bapak sekalian ini ada lanjutannya nanti di FKP. Nanti mungkin Januari ini ya mungkin pekan terakhir atau mungkin awal Februari nanti kita akan ke FKP gitu, forum konsultasi publik. Dan di FKP juga sama, nanti kita juga akan menagih RTL atau rencana tindak lanjut daripada FKP yang tahun kemarin. Di tahun kemarin tolong nanti dibuka lagi ininya apa namanya berita acaranya. Apakah itu sudah ditindaklanjuti di akhir triwulan 4 2025 atau belum? Nah ini. Nah tentunya sekali lagi IPP dan IKM ini saling berkaitan dan merupakan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Nganjuk Bapak sekalian. Nah, jadi panjenengan semua kalau mensukseskan IKM dan IPP ini, nah tentunya nanti akan kembalinya ke kita rewardnya. Karena apa? Indeks kepuasan masyarakat dan IPP itu merupakan salah satu tolak ukur indeks TPP kita. Jadi kalau kita bicara TPP, saya yakin panjenengan lebih semangat ya. Jadi untuk IKM dan IPP itu masuk ke dalam penghitungan indeks TPP kita. Jadi saya mohon sekali lagi pada Bapak sekalian sampaikan kepada pimpinannya bahwasanya terkait rekomendasi dan rencana tindak lanjut maupun berita acara FKP yang menjadi PR panjenengan semua, paling tidak bulan Januari ini ada kesempatan untuk memperbaiki.
Kemudian yang kedua, IKM ini bisa naik ketika kita bisa menyederhanakan proses. Oke. Jadi semakin pendek prosesnya di dalam pelayanan publik itu semakin baik. Jadi panjenengan nanti bisa melihat lagi SOP yang kaitannya dengan pelayanan publik ya. Nanti bisa dilihat terlalu panjang, terlalu pendek itu seperti itu. Kemudian yang ketiga memperkuat front office ya. Front office dan memberikan informasi layanan dengan jelas secara digital maupun manual. Kemarin di dalam PKPP kami sudah melakukan evaluasi ya. Kita juga sudah memberikan feedback ya, masukan pada Ibu sekalian terkait dengan keberadaan front office. Front office itu tidak hanya meja, tapi yang penting adalah SDM-nya. Ini yang penting ya. Jadi SDM front office ya, terutama di beberapa kecamatan ya, atau mungkin OPD-OPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Nah, ini front office ini vital ya. Pasti itu nilainya kan nilainya besar ya. Kalau nggak salah SDM itu nilainya hampir kalau di PP itu hampir 30% ya. 25% ya, 25% nilainya itu. Nah, itu SDM itu seperti itu. Nah, tentunya harus menyiapkan petugas khusus atau mungkin kalau misalkan nih ada keterbatasan SDM bagaimana Pak? Ya tentunya ya semuanya harus berkontribusi ya. Kemarin kalau nggak salah di RSUD Kertosono itu bahkan sampai ke pejabat strukturalnya itu jadi front office ya, seperti itu. Nah itu. Kemudian itu harus diberikan kejelasan layanan. Nah ini. Jadi kejelasan layanan ini terkait dengan informasi SOP. Oke. Jadi untuk layanan publik itu harus 0 rupiah Ibu sekalian. Kecuali di pelayanan kesehatan ya. Mungkin di rumah sakit itu ada apa namanya biayanya. Dan itu pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak bisa kita menentukan biaya atau mungkin kita menentukan apa namanya pungutan itu tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Kemudian yang keempat adalah memberikan layanan inklusif baik itu untuk kelompok rentan maupun difabel. Nah, ini layanan inklusif ini juga prioritas juga itu Bapak sekalian. Eh, kita sadar ya bahwasanya keterbatasan anggaran, keterbatasan sarpras itu menjadi kendala yang dihadapi oleh seluruh OPD gitu. Cuman yang bisa kita lakukan ya terkait dengan layanan inklusif itu adalah pertama niat dulu Bapak sekalian. Jadi kita punya keinginan ya untuk memperbaiki layanan terutama untuk kelompok-kelompok rentan ya, kelompok difabel. Kalau kelompok rentan contohnya apa misalkan lansia ya kan, kemudian ibu hamil atau mungkin anak-anak dan seterusnya. Maka layanan inklusif ini juga mempunyai poin yang besar ya di dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kita. Kemudian yang kelima, membangun sarpras yang memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan non-PAN RB. Nah ini juga PR kita bersama bahwasanya membangun sarpras tentunya berkaitan dengan anggaran Bapak sekalian. Nah, cuman kita bisa menyiasati ya. Contoh misalkan kemarin kita disyaratkan untuk apa namanya memberikan menyiapkan sarpras untuk gender yang berbeda misalkan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita tidak perlu lagi untuk bangun kamar mandi baru ya. Kecuali kalau panjenengan semua anggarannya ada ya. Bisa nanti cuman diberikan tanda misalkan seperti itu. Berikan tanda untuk toilet perempuan yang mana, untuk toilet laki-laki yang mana, untuk yang difabel yang mana dan seterusnya. Ya, atau mungkin sarpras terkait dengan pojok baca ya. Nah, perlu adanya pojok baca di setiap ruang tunggu. Nah, ini juga saya kira tidak terlalu memakan biaya terlalu banyak ya. Cukup sediakan bahan bacaan saja gitu. Atau mungkin jenengan kalau misalkan butuh bahan bacaan bisa bersurat kepada Dinas Arsip Perpustakaan ya. Jadi untuk menyediakan pojok baca. Nah, saya yakin akan ditindaklanjuti. Nah, Bapak sekalian, ini yang saya sebutkan di depan tadi ya terkait dengan tantangan implementasi kita. Jadi kita ini masih berkutat pada pemenuhan administratif. Ya, meskipun administratif ini penting ya Bapak sekalian. Karena sebaik apapun kinerja kita, ketika kita tidak bisa ya, membuktikan secara administratif, maka ya tidak bisa dibuktikan gitu. Mungkin kita sudah melakukan pelayanan publik secara prima ya. Kita sudah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, responsifnya cepat, tidak ada pungli dan seterusnya. Ya, tentunya itu juga harus diimbangi dengan kebutuhan-kebutuhan administratif. Cuman jangan melulu administratif, artinya administratifnya ada tapi buktinya tidak dilakukan. Nah, ini yang agak berat ini kita ini. Ya. Kemudian tindak lanjut hasil yang belum optimal. Nah, ini. Jadi Bapak sekalian, karena pemahaman kita masih administratif sehingga apa? Ya tindak lanjutnya belum optimal. Dianggap itu sebagai
dokumen saja, dokumen penghias di TU. Nah, itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tindak lanjut SKM ini tentunya harus disampaikan kepada kepala OPD-nya. Sampaikan, Pak, ini SKM kita kekurangannya ini, dan untuk meningkatkan kualitas layanan kita, kita harus segera melaksanakan sesuai dengan rencana kita. Gitu. Jangan sampai nanti tindak lanjut itu fiktif ya, Bu sekalian. Jadi jangan sampai fiktif, mencomot foto-foto 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, kemudian dilaporkan seolah-olah itu sebagai tindak lanjut. Nah, ini yang harus kita hindari, Bu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Nah, ini konsistensi pelaksanaan dan validitas data. Nah, tentunya konsistensi ini tidak akan terwujud ketika tidak ada komitmen bersama. Nah, ini ya, Bu sekalian. Nah, tahun 2025-2029 ini di dalam RPJMD kita sudah melakukan komitmen bersama antara Kepala OPD dan Pak Bupati ya. Nah, untuk terkait dengan SKM. Kalau nggak salah SKM itu masuk dalam perjanjian kinerjanya ya, PK daerah ya. Nah, sehingga itu nanti harus kita laksanakan ya, Bu sekalian. Dan kami di bagian organisasi, mohon izin ya, kami secara konsisten juga nanti akan melakukan evaluasi. Ya, apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak, dan hasilnya itu tentunya akan kita laporkan pada pimpinan. Nah, karena ini kita sama-sama komitmen ya untuk menjaga konsistensi terkait dengan pelaksanaan dan validitas data SKM. Nah, ini nanti mungkin secara teknis ya nanti akan disampaikan Bu Citra ya terkait dengan teknis alur ya, kemudian bagaimana kualitas pelayanan kita dan seterusnya, kemudian proses bisnis daripada SKM. Saya kira panjenengan semua sudah melaksanakan ya, saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang ya. Ini ada pelaksanaan mulai dari proses persiapan ya, kemudian indikator-indikatornya, kuesioner-kuesionernya ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga pengumpulan data ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya sekalian. Nah, ini juga sudah dilakukan ya, panjenengan melaporkan ke kami juga kita sudah melihat bagaimana bobot nilai dan apa namanya nilai persepsi per unsur itu sudah ditindaklanjuti. Ini juga sudah ada di laporan panjenengan. Nah, proses analisa ini juga sudah kita lakukan ya. Saya kira tidak ada masalah Ibu sekalian ya. Nah, jadi sesuai dengan permen RB tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat, tentunya penilaian survei kepuasan masyarakat ini merupakan hal yang wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sifatnya wajib ya. Kalau nggak salah itu ada sanksinya itu di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada sanksinya Ibu sekalian. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan salah satu unsur pelayanan publik. Nah, baik Ibu sekalian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Citra ya terkait bagaimana tindak lanjut daripada rencana jenengan yang sudah jenengan perjanjikan ya di dalam dokumen SK panjenengan. Sehingga nanti kita akhir Maret ya. Akhir Maret itu kalau nggak salah itu kita TPP kinerja ya, Bu sekalian ya. Jadi kinerja pelayanan publik itu salah satunya adalah mencukupi rencana tindak lanjut SKM. Gitu. Nanti kan kita suratin lagi di bulan Februari, panjenengan nanti pencukupannya seperti apa, dan nanti akan kita scoring ya terkait dengan kinerja organisasi yang nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan TPP panjenengan semua. Baik, terima kasih Bu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada yang terhormat Bapak Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk terkait materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita langsung beranjak ke materi selanjutnya, nggih Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan, yakni berkaitan dengan evaluasi dan evaluasi terkait pelaksanaan SKM pada tahun 2025 kemarin, dan juga persiapan pelaksanaan SKM yang akan kita laksanakan pada tahun ini, tahun 2026. Baik Bapak Ibu, eh, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Organisasi tadi sebelumnya,
yakni berkaitan dengan SKM atau survei kepuasan masyarakat ini dilandasi oleh regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana di dalam undang-undang tersebut muncul Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. Di dalam regulasi tersebut disebutkan bahwasanya pentingnya adanya perannya masyarakat atau pengguna layanan di dalam penyelenggaraan layanan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, salah satunya mekanismenya melalui survei kepuasan masyarakat ataupun melalui forum konsultasi pelayanan publik. Juga kita mengenal adanya sistem pengaduan pelayanan publik yang diatur lebih lanjut di Permen 62 tahun 2020 tahun 2018. Ini semuanya saling berkaitan gitu Bapak Ibu. Yang sebenarnya lebih rinci tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi. Nah, ini untuk pokok bahasan pada siang hari ini Bapak Ibu, supaya kita lebih banyak diskusi nggih Bapak Ibu, karena memang sejak tadi pagi, sejak surat kami yang sudah kita mohon maaf. Ya, surat yang sudah kami informasikan melalui grup Sukma tadi sudah mendapat beberapa respon nggih dari teman-teman perangkat daerah. Nah, nanti kita akan membuka sesi diskusi lebih luas lagi. Nah, di dalam pembahasan siang hari ini, kita akan fokus kepada yang pertama berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan SKM di tahun 2025 kemarin. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai teknis pelaksanaan SKM di tahun 2026. Dan terakhir, kami akan menyampaikan terkait pengenalan SKM online oleh Kementerian Pan RB melalui skm.go.id. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit informasi nggih Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di grup admin ataupun memang teman-teman yang baru diamanahi tugas sebagai admin SKM, bahwasanya SKM yang kita gunakan selama ini yaitu SKM yang merupakan hasil replikasi dari Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Jadi kita menggunakan Sukma E-Jatim sejak tahun 2022 dalam pengumpulan data survei kepuasan masyarakat. Mohon izin Bapak Ibu, selanjutnya berkaitan dengan evaluasi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu kemarin sudah mengumpulkan laporan ke kami dengan pada tahun 2025 ini kita mungkin bahas sedikit ya terkait tahapan pelaksanaan SKM yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari persiapan yang dimana pada tahun 2025 kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi dan sosialisasi pada tanggal 21 Januari. Kemudian kita melakukan tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data yang kita lakukan selama 4 periode survei nggih. Pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret, kemudian 1 April sampai dengan 30 Juni, 1 Juli sampai dengan 30 September, dan pada tanggal 1 sampai dengan 24 Oktober. Kemudian proses pengolahan data dan analisis serta pelaporan kita lakukan pada rentang waktu 27 Oktober sampai dengan 10 November, seperti itu. Dengan hasil yang bisa Bapak Ibu lihat, jadi pada tahun 2025 kemarin, berikut adalah hasilnya. Pada periode pertama, Kabupaten Nganjuk mendapatkan IKM dengan angka 88,63. Kemudian sempat turun sedikit di angka 88,59. Namun pada triwulan 3 naik menjadi 89,78 dan pada akhir periode kemarin di bulan Oktober berada di angka 90,36. Nah, ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman admin maupun perangkat daerah yang sudah melakukan proses survei pengumpulan data, sehingga
kita bisa memperoleh angka di tahun 2025 yaitu di angka 89,34 dengan responden 41.955. Untuk angka 89,34 ini sudah masuk kategori A, nggih, Bapak Ibu, dengan sangat baik. Kemudian perlu kami informasikan Bapak Ibu, untuk hasil IKM di tahun 2025 kemarin, berdasarkan pengolahan yang kami lakukan, terdapat 3 unsur terendah dari 9 unsur SKM, yaitu yang paling pertama terendah itu ya pada unsur waktu penyelesaian dengan angka 86,13. Kemudian yang kedua berada pada unsur sarana prasarana dan terakhir produk spesifikasi jenis layanan. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu kami informasikan juga, jadi berdasarkan data Kementerian Pan-RB pada Februari kemarin di tahun 2025 bahwasanya Kabupaten Nganjuk memiliki 748 organisasi penyelenggara pelayanan publik. Di mana yang dimaksud dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik itu adalah teman-teman atau teman-teman dari perangkat daerah, kemudian unit kerja di bawahnya yaitu PTD, kemudian mungkin dari teman-teman distrik adalah dari satuan pendidikan, kemudian dari Dinkes ada puskesmas, rumah sakit, kemudian juga kelurahan nggih. Nah, total dari OPP di Kabupaten Nganjuk itu adalah 748 jika kita melihat data dari Kementerian Pan-RB, sehingga apabila kita melihat data pelaksanaan survei di Kabupaten Nganjuk itu pelaksanaannya baru mencakup pada 52 OPP saja atau yang terdiri dari 50 perangkat daerah dan 2 rumah sakit. Nah, ini angkanya baru berada di angka 6,95% nggih Bapak Ibu. Nah, ini harapannya nanti ke depan bisa diperluas lagi nggih untuk pelaksanaannya karena memang kebutuhan dari kita sendiri dalam rangka untuk melihat bagaimana gambaran proses pelayanan publik di lingkungan pemerintah kita itu harusnya memang dilihat dari seluruh lokus atau seluruh OPP yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya, ini Bapak Ibu ya, untuk perbandingan IKM Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2022 sampai 2025 ini dengan nilai 89,34 ini terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2024 itu ada peningkatan 2,05 dan berdasarkan hasil IKM yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar, ini terdapat 32 UPP yang berada di kategori sangat baik. Nah, ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga seluruh pengguna layanan nggih, karena memang harapannya memang ini adalah benar-benar hasil dari penyelenggaraan layanan yang sudah Bapak Ibu optimal laksanakan di lingkup perangkat daerah Bapak Ibu. Dan kemudian untuk di kategori B atau baik itu terdapat 20 OPP atau 38,47%. Dengan kategori C-nya atau cukup baik itu sebanyak 0 OPP. Jadi semuanya berada di angka baik ke atas nih. Selanjutnya, jika kita bandingkan dengan rata-rata IKM, terdapat 23 OPP yang berada di atas rata-rata IKM Kabupaten Nganjuk dan 29 OPP yang berada di bawah rata-rata IKM Kabupaten Nganjuk. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu yang mungkin agak sedikit menjadi pertanyaan Bapak Ibu, nggih. Nanti kita akan lebih lanjut diskusikan. Jadi kami kemarin sempat merilis surat nggih melalui grup Sukma, surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk terkait penyampaian hasil tindak lanjut SKM tahun 2022 dan rencana tindak lanjut SKM tahun 2025. Jadi ini sebenarnya
adalah data yang kami kompilasi berdasarkan laporan yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah memahami nggih, isi dari pelaporan itu, bahwasanya di mana Bapak Ibu melaporkan hasil IKM-nya, pengolahan datanya, yang terdiri dari 9 unsur IKM, dan kemudian Bapak Ibu melihat dari 9 unsur tersebut mana yang berada di posisi terendah, 3 terendah. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu eh, susun untuk membuat rencana tindak lanjutnya seperti itu. Yang kemudian di dalam surat ini juga sudah kami sampaikan Bapak Ibu, untuk lampiran pertama yaitu capaian atau capaian dari realisasi tindak lanjut Bapak Ibu di tahun 2024 yang sudah Bapak Ibu laporkan di 2025 kemarin. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian masih ada beberapa perangkat daerah yang tidak mencapai angka 100% atau mungkin ada yang berada di angka 66, 33 gitu ya Bapak Ibu. Untuk catatan secara detail sebenarnya sudah kami sampaikan melalui surat tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan laporan realisasinya, tindak lanjutnya dalam bentuk narasi, namun tidak disertakan bukti dukung atau proses pelaksanaannya seperti apa, maka itu dianggap eh, belum memenuhi persyaratan di dalam pencapaian realisasi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Karena memang pada dasarnya dari Kementerian Pan-RB sendiri akan melihat bukti dukung atau evidence apa saja yang sudah Bapak Ibu sertakan di dalam pelaporan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kira-kira masih ada kesempatan nggak Mbak untuk melakukan perbaikan nggih Bapak Ibu. Nah, jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, tindak lanjut hasil SKM kita berdasarkan pelaporan Bapak Ibu kan kita di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 itu berada pada angka 58,33%. Nah, angka ini sudah dilaporkan ke Kementerian Pan-RB pada saat pengiriman laporan SKM pada tahun 2025 kemarin. Jadi, untuk perbaikan datanya atau perbaikannya itu tidak perlu dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk berfokus terhadap RTL SKM tahun 2025 yang sudah Bapak Ibu susun, yang sudah Bapak Ibu laporkan kemarin. Jadi monggo silakan bisa dilihat kembali. Di surat itu di lampiran 2 sudah kami lampirkan ya Bapak Ibu, sudah kami rekap rencana-rencana yang sudah Bapak Ibu laporkan ke kami yang kira-kira akan dilaksanakan di tahun 2026. Nah, itu silakan dicermati, kemudian dilaksanakan sesuai dengan renaksi, target waktu, dan penanggung jawab yang telah ditetapkan, Bapak Ibu. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan Pak Kepala Bagian Organisasi tadi, kami akan meminta realisasi atau pelaporannya nggih terhadap RTL tadi melalui link bit.ly/TLSKM 2025. Sementara ini untuk linknya memang masih kosong. Nanti Bapak Ibu silakan berfokus dulu terhadap tindak lanjutnya. Apakah memang sudah dilakukan realisasi atas rencana aksi yang sudah Bapak Ibu susun? Silakan untuk berfokus terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian pelaporannya kami tunggu paling lambat 27 Maret 2026. Tentu saja dengan bukti dukung dan evidence-nya nggih Bapak Ibu. Karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dari Kementerian Pan-RB pun akan melihat apakah bentuk tindak lanjut Bapak Ibu dalam rangka untuk mengintervensi 3 unsur yang terendah tadi itu dilaksanakan dalam bentuk apa, kemudian kapan dilaksanakan. Nah, yang tentunya kecepatan tindak lanjut dan persentase tindak lanjut ini juga akan mempengaruhi dalam penilaian PEK-PPP Mandiri nantinya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan tindak lanjut lebih cepat dan juga
menindaklanjuti keseluruhan rencana yang sudah Bapak Ibu susun, maka itu akan semakin baik nantinya ketika Bapak Ibu, unit lokus Bapak Ibu akan dinilai nantinya oleh tim evaluator PEK PPP Mandiri. Kemudian lebih lanjut, mohon izin kami sampaikan bahwa pengumpulan data ini nanti akan kami himpun ke dalam penilaian produktivitas capaian kinerja organisasi triwulan 1 tahun 2026. Selanjutnya terkait teknis pelaksanaan SKM tahun 2026 Bapak Ibu. Nah, ini perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung menjadi admin SKM. Monggo bisa atau mungkin ada ini ya pergantian posisi apa namanya eh, pegawai ya yang menangani terkait SKM. Silakan bisa bergabung melalui grup koordinasi admin SKM Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan linknya di sini melalui https://bit.ly/WAG admin SKM. Jadi bisa dibantu untuk rekan-rekannya yang belum bergabung karena banyak informasi yang kita sampaikan melalui grup Sukma itu supaya perangkat daerah Bapak Ibu juga tidak ketinggalan terkait informasinya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan SKM tahun 2026 ini Bapak Ibu? Sebenarnya masih sama, teknis pelaksanaannya masih sama, kita tetap masih menggunakan aplikasi Sukma Ejatim. Namun mungkin di dalam aplikasi Sukma Ejatim ini ada beberapa fitur yang bisa menjadi opsi Bapak Ibu dalam pengumpulan data survei nantinya. Misalnya mungkin berkaitan dengan fitur kegiatan. Kalau Bapak Ibu lihat di layar di posisi yang biru ini ya, paling bawah itu kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk mengelompokkan hasil survei berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi misalnya gini nih, admin itu kan biasanya berada di Kasubag Umum ya. Nah, atau mungkin kalau teman-teman kecamatan beberapa ada di Kasihanblik ya. Nah, itu nanti bisa diinformasikan barcode tersebut, barcode SKM-nya kepada teman-teman seksi lain atau bidang lain, kemudian dibuat per kegiatan. Jadi misalnya, contohnya misalnya di kami mungkin di bagian organisasi pada saat ini sedang dalam proses fasilitasi sakip misalnya. Nah, di dalam proses fasilitasi sakip itu nanti kami buat di dalam fitur kegiatan ini ada nanti istilahnya atau mungkin kita lebih enak langsung dicontohkan ya Bapak Ibu ya, langsung ke Dari rumahnya itu jauh. aplikasinya. Nah, ini misalnya ya. Nah, kita lihat misalnya kami ambil contoh salah satunya dari Setda mungkin ya. Oke, kita. Oke, ini adalah halaman awal dari Sukma Jatim. Bagi Bapak Ibu yang mungkin merupakan admin baru, bisa dilihat untuk apa namanya? Untuk proses kita melakukan pengumpulan data. Kita pilih Kabupaten Nganjuk, kemudian ini masalah mungkin ya. Ini mungkin ini masih belum bisa belum bisa digunakan karena seperti yang disampaikan oleh tim kerja Biro Organisasi Bapak Ibu. Oke, ini sudah bisa. Oke, kita pilih misalnya Sekretariat Daerah. Di sini. Di dalam fitur kegiatan misalnya ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa buat kegiatan. Nah, setelah Bapak Ibu pilih buat kegiatan,
Oke, ini kendala jaringan ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu memilih buat kegiatan, yang tampil di sini adalah Bapak Ibu perlu mengisi nama kegiatannya apa. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisikan buat kegiatan, nah ini contohnya ya Bapak Ibu, misalnya tambah nama kegiatan fasilitasi sakit misalnya ya, atau mungkin Bapak Ibu punya kegiatan sosialisasi ataupun punya layanan-layanan lainnya, itu bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Misalnya rentang waktu fasilitasi kita 1 Januari sampai 31 Januari ya. Setelah ditambahkan, nanti Bapak Ibu langsung ke Oke, ini. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat di sini adalah kegiatannya apa, kemudian tanggalnya apa. Nah, di sini di dalam QR code kegiatan silakan Bapak Ibu mengambil QR code. Nah, ini akan tampil Bapak Ibu. Jadi QR code ini adalah QR code khusus untuk mengukur kegiatan tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih bisa lebih maksimal lagi. Bapak Ibu pimpinan kita bisa lebih maksimal lagi dalam melihat atau mengukur bagaimana terkait kualitas dari penyelenggaraan kegiatan kita, khususnya dalam fasilitas sakit contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini. Kemudian fitur yang kedua juga ini yang berkaitan laporan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tab laporan SKM. Kami sampaikan sebelumnya ya Bapak Ibu, di dalam tab laporan SKM ini nantinya Bapak Ibu bisa mendownload dalam bentuk Word. Jadi nanti otomatis akan keluar dalam bentuk Word. Namun pada saat ini memang belum bisa kita gunakan karena berdasarkan informasi dari Biro Organisasi Provinsi masih dalam tahap pengembangan. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut seperti apa untuk tahapan pelaporan yang langsung kita generate dari aplikasi Sukma Jatim. Nanti mungkin sedikit kami informasikan bahwa nantinya di dalam fitur laporan ini akan langsung muncul nilai-nilainya yang kemudian Bapak Ibu tinggal cetak laporan. Kemudian laporan tersebut nanti akan berbentuk Word, lengkap jadi dalam satu paket, lengkap ada kata pengantar dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan rencana tindak lanjutnya, seperti itu. Nah, oke, mungkin kita kembali lagi nggih ke paparan yang tadi. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Berarti nanti dalam pelaksanaan di tahun 2026 untuk teknisnya masih sama. Periode pengumpulannya itu tetap kita bagi menjadi 4 periode. Nah, lebih lanjut juga kami akan mengirimkan surat resmi nggih terkait pelaksanaan SKM tahun 2026 ini. Monggo Bapak Ibu bisa melakukan pengumpulan survei dimulai dari 19 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan lagi 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni. Kemudian dilanjutkan pada periode ketiga 1 Juli 2026 sampai dengan 31 September 2026. Dan terakhir pada tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2026. Perlu kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa di setiap periodenya kami akan melakukan rilis data resmi. Jadi melalui surat sekretaris daerah terkait nilai IKM Bapak Ibu. Hal ini kami anggap perlu untuk kami lakukan karena memang berkaca dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, beberapa laporan yang masuk ke kami itu nilai yang masuk ke kami tidak sesuai dengan pengolahan data yang ada di aplikasi Sukma, sehingga kami melalui arahan pimpinan juga memutuskan untuk merilis secara resmi nilai yang ada di aplikasi dan kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu seperti itu.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu, pengenalan SKM online Kemenpan RB. Nah, ini memang masih hangat-hangatnya sebenarnya ini, karena memang kami sendiri dari bagian organisasi baru mendapatkan sosialisasi di akhir Desember kemarin. Jadi, Bapak Ibu, kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita pada saat ini menggunakan aplikasi Sukma Ejatim yang merupakan replikasi dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Maka yang saya sampaikan ini adalah SKM online dari Kementerian Pan RB berkaitan dengan eh, skm.go.id. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen melihat bentuknya seperti apa, silakan bisa berkunjung ke https:/skm.go.id. Bedanya seperti apa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau mungkin kemudian Bapak Ibu sudah memahami ya konsep dari apa namanya dari SPBE, aplikasi umum maupun aplikasi khusus, di mana memang pemerintah pusat ini menginginkan adanya satu kanal ya yang nantinya akan digunakan secara menyeluruh di Indonesia. Nah, salah satunya adalah mungkin kalau Bapak Ibu kenal ada yang namanya SIPPN, Span Lapor. Nah, ini arahnya akan ke sini. Jadi SKM arahnya akan seperti itu. Akan digunakan di seluruh Indonesia dan seluruh pemerintah daerah akan menerapkan eh, SKM ini melalui skm.go.id. Nah, keuntungannya seperti apa? Yaitu adanya aksesibilitas dan jangkauan yang lebih luas. Artinya, mungkin kalau di beberapa daerah, mungkin ya di luar Jawa Timur atau mungkin di luar Jawa ya, masih banyak yang menggunakan SKM dalam bentuk konvensional, masih berupa kuesioner yang manual yang sepertinya dulu sudah pernah juga kita gunakan, G. Nah, hal ini menjadi apa namanya ide besar yang kemudian Kemenpan mengeluarkan kebijakan bahwasanya SKM itu nanti akan diambil alih secara utuh baik dari aplikasi maupun regulasinya oleh Kementerian Pan RB. Di mana di dalam konsep SKM online ini nantinya ada yang kita kenal dengan admin instansi, yang dimana di pemerintah daerah admin instansi berada di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada yang namanya admin level 1. Nah, admin level 1 itu siapa? Admin level 1 itu adalah perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu dari dinas, badan, Satpol PP, inspektorat dan sebagainya itu adalah admin level 1. Kemudian admin level 2 itu siapa? Admin level 2 adalah unit kerja di bawahnya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman puskesmas itu nanti berada di admin level 2 di bawah naungan dari Dinkes. Jadi kita akan menyesuaikan dengan SOTK atau struktur organisasinya Bapak Ibu. Kemudian juga dari teman-teman kelurahan. Kelurahan nanti akan berada di admin level 2 di bawah dari kecamatan. Begitupun untuk desa. Desa nanti juga rencananya ke depan juga desa akan diikutkan ke dalam SKM ini. Tapi ini secara bertahap ya Bapak Ibu, karena ini adalah proses yang panjang yang dimana Kementerian PAN-RB pun memberikan informasi bahwasanya ini masih tahapan awal. Jadi untuk tahapan awal ini kita akan berfokus terhadap pendataan admin admin dari masing-masing level. Jadi kita akan melakukan pendataan terhadap admin level 1 maupun admin level 2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk kewenangan dari masing-masing admin nggih Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang disebut dengan super admin, kewenangan tertinggi dimiliki oleh Kemenpan RB, kemudian ada admin pusat, kemudian admin instansi adalah bagian organisasi, admin level 1 berada di perangkat daerah, baik kecamatan maupun dinas. Kemudian admin level 2 berada yaitu di unit kerja di bawah perangkat daerah tersebut. Kemudian sebagai tahapan awal seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu admin perangkat daerah dan juga kalau kami lihat ini partisipannya ada dari puskesmas nggih dan ada beberapa dari kelurahan. Nah, ini bisa mengisikan data admin yang terdiri dari nama admin, jabatan, email, dan nomor HP. Seperti itu Bapak Ibu. Di link yang sudah kami sediakan. Nah, mengapa harus melakukan pengisian link ini? Karena
berdasarkan surat Kementerian Pan-RB, kami sebagai admin instansi diminta untuk mengirimkan surat keputusan Bupati terkait penetapan nama-nama admin di masing-masing level. Yang paling lambat dikirimkan tanggal 20 Januari 2026. Sehingga kalau mungkin ini terkesannya agak buru-buru ya Bapak Ibu ya, tanggal 18 Januari. Kami mohon maaf karena memang kami juga ditargetkan oleh Kementerian Pan-RB untuk melakukan pengiriman SK di tanggal 20 Januari 2026. Dan kami rasa juga ini nggak begitu sulit nggih, karena Bapak Ibu tinggal mengisikan nama adminnya saja, nama admin di masing-masing perangkat daerah. Kemudian lebih lanjut Bapak Ibu mungkin melihat ya di dalam form ini, nanti Bapak Ibu melihat ada dua sheet, yaitu sheet admin level 1 dan level 2. Nah, di sheet admin level 1 nanti Bapak Ibu mengisikan yang eh, admin yang berada di perangkat daerah. Kemudian yang level 2 ini nanti untuk teman-teman perangkat daerah yang memiliki UPTD, baik itu satuan pendidikan, kemudian puskesmas, dinas kesehatan, dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, kemudian terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, mungkin itu ya untuk kami sampaikan terkait evaluasi pelaksanaan dari SKM di tahun 2025 kemarin, kemudian teknis pelaksanaannya nanti kita ke depan seperti apa terkait pelaksanaan SKM 2026, dan yang terakhir adalah pengenalan terkait SKM online dari Kementerian Pan-RB. Selanjutnya Bapak Ibu, yang sepertinya dari tadi pagi ya sudah banyak nelpon-nelponin saya, mungkin bisa bisa kita diskusi di sini ya Bapak Ibu biar lebih clear seperti apa, apakah akan membahas terkait evaluasinya ataupun terkait teknisnya seperti apa, dan juga terkait pengisian data admin ini. Selanjutnya kami persilakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin mendiskusikan terkait materi pada hari ini, disilahkan. Mungkin bisa raise hand atau bisa dibuka oke, Pak Doni ya Pak. Oke, Ya, silakan Pak. Silakan Pak Doni. Pak Citra. Sudah, ini belum terdengar Pak suaranya. Masa sih? Sebentar, Masuk saya suaranya? bantu. Pak Doni. Udah masuk belum? Oke, Udah masuk ya? ya sudah Pak. Gini, yang pertama ada satu hal yang agak bingung juga buat kami terkait hasil akhir dari SKM tahun lalu. Hasil akhir. Yang tadi Mbak Citra apa tadi ditampilkan, itu kan kategorinya baik ya. Ya, Sementara yang dari kita ambil di Sukma itu hasilnya beda. hasilnya beda. Nggih. Nah, hasilnya sangat baik. Ya, Nah, terus kayak gini terus kita harus gimana? Mana yang harus nggih. diperdomani? Siap. Kira-kira dari organisasi itu hasilnya dari mana kok bisa begitu? Nah, sementara kita ambil dari online, hasilnya seperti itu. Ya, Kan jadi malah bingung. ya. Yang kita lakukan nanti yang gimana? Nggih, siap. Yang pertama. Yang kedua, dari SKM online yang terbaru dari Kemenpan ini, nanti kira-kira yang mau dipakai yang mana, Mbak? SKM online kan atau dari Sukma? Nggih. Nggih, Ini rencananya kira-kira nanti tahun ini gimana? siap. Itu dulu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Iya, siap. Terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini mungkin langsung saya jawab satu persatu ya Pak ya, biar biar lebih mudah. Oke. Yang pertama ya Pak, pertanyaan Pak Doni, mungkin di beberapa kondisi
teman-teman perangkat daerah mendapatkan nilai yang berbeda dengan rilisan kami. Nah, makanya seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk jadi seperti ini. Kami kalau kalau boleh bercerita di tahun-tahun sebelumnya pada saat kita proses fasilitasi penyusunan SKM, kami menemukan beberapa perangkat daerah itu yang tidak sesuai nilainya dengan pengolahan hasil SKM. Nah, kalau kemudian Pak Doni mungkin melihat ya, kok hasilnya berbeda? Sebenarnya bukan berbeda. Jadi rilisan yang itulah kenapa kemudian kami membuat rilis per tribulannya supaya bisa dipedomani oleh perangkat daerah. Karena seperti ini Pak Doni, misalnya kasusnya yang di tribulan 4. Berdasarkan surat resmi yang sudah kami keluarkan, TW4 itu dia hanya berakhir sampai dengan 24 Oktober. Namun mungkin pada saat proses pengambilan data ada beberapa perangkat daerah yang ketika survei itu masih dilanjutkan sampai tanggal 27, 28, 29 sehingga nilainya pun berbeda. Sehingga makanya kenapa kami menekankan di dalam Sukma Ejat, di dalam grup Sukma dan juga sudah kami sampaikan melalui Sri Kandi nggih Pak, bahwasanya kami merilis nilai per tribulan itu supaya dipedomani oleh perangkat daerah dalam proses penyusunan laporannya nanti seperti itu. Sehingga nilai yang dimasukkan oleh perangkat daerah di dalam laporannya adalah nilai berdasarkan hasil rilisan resmi kami melalui surat resmi. Karena mungkin beberapa perangkat daerah juga bertanya ya, kenapa kok hasilnya tampilannya beda ya di bagian bawah, tapi per unsurnya bisa sama. Kenapa yang di bagian akhirnya itu berbeda? Nah, ini dipengaruhi karena di dalam aplikasi ini Sukma Ejatim itu di nilai yang kalau kita skalanya 0 sampai 100 ya. Dalam aplikasi itu dibagi 4. Dibagi 25 sehingga mereka muncul angka yang dibagi 25 itu di belakang tanda koma sehingga mempengaruhi nilainya paling akhir. Jadi mungkin kalau di versi aplikasi ternyata misalnya 886,25 di rilisan kami mungkin bisa jadi 85,95. Jadi ada apa namanya space sedikit terkait penilaian tersebut. Nah, dan ini juga menjadi salah satu kendala karena memang aplikasi ini merupakan replikasi dari Biro Organisasi Provinsi sehingga kita pun nggak bisa membenahi dari sisi programmingnya ya Pak. Jadi kami tetap mengikuti namun berupaya untuk bisa tetap maksimal dalam proses penarikan datanya seperti itu. Kemudian hasilnya diambil dari mana? Jadi di kami karena di bagian organisasi bisa mengakses apa namanya? Bisa mengakses akun admin yang nilainya seluruh perangkat daerah bisa kita lihat, maka kami mengkomparasi antara data tersebut dan juga rilisan yang sudah kami sampaikan ke perangkat daerah. Nah, kalau kemudian misalnya dipertanyakan, nilainya dapat dari mana? Nilainya itu dapatnya dari rata-rata. Rata-rata misalnya Bapak BKPSDM melaksanakan 4 tribulan berarti nanti kita rata-rata dari ke 4 nilai tersebut seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya terkait SKM online. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ini masih tahap awal dan ini proyeknya masih sangat panjang. Menurut informasi dari Kemenpan RB mungkin diperkirakan di tahun 2027 apa 2028 baru bisa ditetapkan sebagai aplikasi umum. Jadi baru bisa digunakan secara menyeluruh. Namun pada tahun 2026 awal ini kita diminta untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Jadi penggunaan pendaftaran akun dengan terlebih dahulu kita mendata dulu admin-admin dari masing-masing levelnya, level 1 maupun level 2. Sehingga PR yang paling dekat ini adalah membuat SK timnya terlebih dahulu, Pak. Jadi makanya kami minta bantuan Bapak Ibu perangkat daerah bisa melakukan pengisian data melalui
link Bitly yang sudah kami sediakan untuk segera kami susun dalam bentuk SK Bupati seperti itu. Kemudian di tahun ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga masih tetap menggunakan Sukma Jatim. Seperti itu Bapak Ibu. Teknisnya masih sama, cuman memang ada penambahan fitur tadi. Fitur bisa dipecah per kegiatan. Itu monggo itu bisa bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika pengen melihat nih hasil SKM berdasarkan kegiatan tertentu, silakan bisa menggunakan fitur yang QR code kegiatan. Kemudian nanti ke depannya di dalam Sukma Jatim itu juga langsung bisa langsung bisa menarik data dalam bentuk laporan. Jadi Bapak Ibu otomatis nanti ngeklik yang bagian laporan, nanti akan akan dicetak laporan nanti dalam bentuk Word gitu. Cuman lebih lanjut masih belum disampaikan lagi oleh Biro Organisasi Provinsi karena ini masih dalam tahap pengembangan ya. Kita doakan saja semoga bisa cepat rampung karena itu sangat memudahkan perangkat daerah kalau pelaporannya tinggal di aplikasi seperti itu. Jadi nggak perlu secara manual mengirimkan. Dan perlu kami informasikan juga Bapak Ibu, ke depannya juga untuk yang SKM yang versi Menpan, yang SKM online itu, jadi kita tinggal melakukan pengumpulan data saja. Otomatis untuk pelaporannya langsung digenerate dari data-data yang sudah kita inputkan. Jadi kita tidak perlu menyampaikan laporan secara manual, seperti itu. Mungkin itu Pak Doni, ada yang mungkin mau disampaikan Pak? Ngapunten Pak, masih di mute. Wah, ya lupa. Ini itu sudah lama ingin saya omongkan karena itu tadi kalau berdasarkan TW 1 sampai 4 itu dari apa yang sudah jadi apa namanya per TW itu kan ada masa durasinya itu Ya, sudah sesuai dan kita sudah samakan dengan apa yang jadi pedoman. Tapi biasanya kok nggak sama. ya. Nah, Nggak itu sama antara kenapa? aplikasi dengan rilisan. Iya, Iya, betul, makanya aku Pak. heran kok bisa. Iya, Padahal sama-sama kan terakhir kemarin tanggal 24 Oktober toh. G, betul. Nah, udah coba sampai tanggal itu. Tapi Siap. hasilnya nggak sama juga. Iya, Di betul. TW sebelumnya juga ada yang nggak sama. Makanya aku heran Aku gak biar baca kenapa kok bisa begini. gak kan Iya. tahu toh. Jadi begini, Ya, Pak. Kamu biar Eh, sama maka itu kamu biar itu kita. sebentar, ini dari Aku mana ya yang bocor ya? Oke. Nah, jadi gini Pak, memang seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya memang nilai akhir per bulan di dalam aplikasi itu memang tidak bisa langsung kita pedomani karena bukan merupakan rata-rata dari unsur U1 sampai U9. Karena pengaruhnya tadi Pak, dari aplikasi itu pengolahannya dibagi 4 dulu. Dibagi 25 dulu. Jadi dia dapat 0, sekian, 0, sekian. Jadi ada angka di belakang koma ketika kemudian dikali 25 nanti hasilnya dia apa namanya? Tidak pas gitu komanya. Nanti atau gini deh, nanti kita coba lebih detail, kita kompilasi kita ini apa ya, kita screenshotkan dan bagaimana perhitungan versi aplikasi dan harusnya di rata-rata seperti itu. Karena kan gini, logikanya IKM-nya itu harusnya rata-rata dari U1 sampai U9 kan. Tapi coba, ya, iya harusnya kan gitu. Jadi U1 berapa, U2 dan seterusnya U berapa, kemudian hasilnya jadi IKM kan seperti itu. Nah, di dalam aplikasi sebenarnya pengolahan belum seperti itu. Makanya nilai akhirnya itu bukan merupakan hasil rata-rata. Sehingga kami kemarin memutuskan untuk memberikan rilisan resmi melalui surat resmi gitu. Jadi akhirnya pelaporan pelaporan dari Bapak Ibu itu mengacu kepada rilisan resmi seperti itu. Nanti untuk kendala ini kami coba sampaikan juga Pak ke Biro Organisasi ya sebagai pemegang aplikasinya karena ngapunten kami juga belum bisa menyentuh sampai ke programming aplikasinya Pak seperti itu. ya. Nggih.
Oke, Mbak. Terus yang Ya, kedua, itu SK timnya itu by name atau jabatan aja? by name Pak, dan jabatannya, tulisannya. Ada namanya, ada jabatannya. Kalau tiba-tiba orangnya pindah, Nggak apa-apa. Jadi dari Kemenpan RB, sementara ini untuk pembuatan akun awal, nanti kita bisa merevisi untuk SK-nya, seperti itu. oke, oke. Oke, Itu, Mbak. oke, siap Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu eh, ada yang perlu disampaikan terkait RTL, mungkin ada yang ingin komplain Mbak, kenapa nilainya segitu? Ada yang mungkin mau didiskusikan Bapak Ibu? Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum. Mohon izin Ya, Mbak ya. Oh iya, Waalaikumsalam Bu Nana nggih. Nggih, dari Bapeda Mbak. Nggih, iya Ibu. Nggih Mbak, mau nanyakan terkait dengan tindak lanjut. Ini Siap. kebetulan untuk SKM-nya Bapeda melalui Jatim tahun 2025. Itu kan kalau kami lihat dari unsur nilai terendahnya itu dari pelayanan yang paling rendah, kemudian Nggih. prosedur. Nah, untuk pelayanan sendiri itu dari Bapeda itu kan perencanaan nggih. Nah, itu Oh, menggunakan aplikasi itu Mbak, apa? SIPD. nggih. Nah, itu karena SIPD itu juga ya sering error-error gitu nggih. Nggih, nggih, Terus nggih. pertanyaan saya itu untuk tindak lanjutnya seperti apa kalau kita menggunakan aplikasi itu? Ini untuk unsurnya itu waktu penyelesaian ya, Bu ya? Iya, waktu pelayanan. Waktu pelayanan. Iya, Nah, waktu pelayanan dianggap masih rendah gitu ya. Maksudnya berdasarkan hasil SKM kemarin masih rendah gitu ya, Bu. iya betul. Oke. Nah, seperti ini, Bu. Sebenarnya kan gini, eh prinsipnya SKM itu adalah mengukur penilaian dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan suatu organisasi ya, Mbak ya. Nah, Iya, di mana iya. organisasi itu pasti sudah memiliki yang namanya standar pelayanan atau standar yang sudah ditetapkan berkaitan dengan layanan yang diberikan. Nah, sekarang kita perlu lihat lagi mungkin berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan layanan yang diberikan itu, standar yang ditetapkan dari sisi waktu penyelesaiannya seperti apa? Seperti apa? Apakah memang dia em, persepsi masyarakatnya itu karena memang dari sisi SDM-nya yang dalam proses fasilitasinya mungkin terlambat atau memang karena dari aplikasinya. Kalau dari aplikasinya harusnya kan nggak mungkin ya kita menyalahkan aplikasi karena memang itu merupakan aplikasi dari pusat ya. Tapi Iya. mungkin bisa dioptimalkan dari sisi fasilitasi SDM yang dimiliki seperti itu. Nah, nanti perlu di cross check lagi Bu di dalam standar pelayanannya Bapeda itu berapa waktu yang dipasang di dalam proses fasilitasinya gitu. Apakah memang yang dimaksud dari SKM tadi nilainya rendah itu mungkin dari sisi SDM-nya atau justru dari aplikasinya gitu. Nah, kalau memang terus bentuknya tindak lanjutnya seperti apa? Nah, kira-kira upaya kita dalam rangka untuk apa namanya untuk meningkatkan eh, pelayanan itu lebih cepat seperti apa? Nah, mungkin bisa jadi dengan pemotongan beberapa prosedur yang memang kira-kira secara regulasi nggak mengganggu nih Bu gitu. Ya, maksudnya nggak bertentangan dengan regulasi nih gitu. Bisa jadi mungkin pemotongan tahapan-tahapan yang memang dirasa tidak terlalu signifikan ketika kita kita potong seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Nah, kemudian Iya. gini, seperti itu Bu, mungkin bentuk tindak lanjutnya. Nah, itu nanti bisa didiskusikan Bu, intervensi kita seperti apa kalau misalnya dalam rangka untuk supaya teman-teman perangkat daerah merasa pelayanan yang diberikan oleh Bapeda ini sudah optimal nih, sudah sesuai standar nih, seperti itu. Nah, itulah juga kenapa fungsinya setelah kita melakukan tindak lanjut, kita perlu mempublikasikan kepada pengguna layanannya.
Jadi kita perlu menginformasikan bahwa ini loh upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan proses fasilitasi atau apa pelayanan kita agar lebih cepat gitu kepada pengguna layanannya. Seperti itu, Bu. Ya, Mbak. Nah, itu untuk tindak lanjutnya kemarin berarti masih belum tersedia, Bu, untuk eh, apa namanya bentuk tindak lanjutnya atau bukti dukungnya gitu, Bu. Ya, mungkin bukti dukungnya Mbak yang belum. Nggih, tapi sebenarnya upayanya sudah dilakukan ya. Ya. Untuk Nggih. SOP-nya kita sudah menyederhanakan, tapi memang untuk apa kemarin waktu kita kirim itu bukti dukungnya kita nggak menyertakan. Kita Oke, cuma siap. tindak lanjutnya bisa screenshot kayak gitu loh Mbak. Oke, siap, siap Ibu. Nanti bisa di kalau memang dari SOP-nya ternyata sudah dilakukan perubahan, bisa disandingkan aja Bu dengan SOP yang lama dan SOP yang baru. Oke Mbak J. Oke, Terima kasih J Mbak siap Ibu. Titi. Iya. Terima kasih ya. Siap, baik. Mungkin Bapak Ibu yang dari dinas lain ataupun dari perangkat daerah lain, ada yang ingin disampaikan terkait pelaksanaannya? Mohon izin bertanya, Ibu. Oke, dari Nggih, mana Pak? dari Puskesmas, Ibu. Siap. Nggih, itu kan kalau di survei di Sukma Jatim kan ada 11 unsur, nggih. Ada dua versi Pak. Iya, itu Ya. kenapa kalau di laporannya berbeda, nggih? Untuk laporannya hanya U9 sampai U9 saja. Iya, jadi begini Pak, itu sebenarnya dari Sukma Ejatim ini, sekali lagi kami informasikan ya Pak, kan karena Sukma Ejatim ini merupakan aplikasi yang di-develop oleh Biro Organisasi Provinsi, nggih Pak. Jadi di dalam aplikasi itu disediakan dua dua unsur penilaian. Ada yang 9 unsur, ada yang 11 unsur. Nah, kalau yang 9 unsur adalah 9 unsur penilaian berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Nah, jadi di sana ada 9 unsur. Sementara yang 11 unsur mungkin merupakan kebutuhan dari provinsi yang apa namanya? Diambil dalam rangka survei oleh KPK kalau tidak salah, Pak. Jadi dia surveinya itu serupa, cuman memang berbeda di jumlah unsur yang digunakan. Seperti itu. Sehingga ada yang 11 unsur, ada yang 9 unsur. Tapi sejak tahun 2022 kita sudah setiap tahunnya melakukan sosialisasi dan menginformasikan bahwa IKM itu berdasarkan Permenpan 14 2017 menggunakan yang 9 unsur, Pak. Ya, Seperti baik, Bu. itu. Berarti Iya, pelaporannya tetap yang 9 unsur, nggih, sampai iya, U9 tetap saja, nggih. tetap yang 9 unsur, Bapak. Berarti yang unsur nomor 10 11 enggak usah, nggih. Iya, betul. Nggih, terima kasih, Bu. Iya, sami-sami Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada yang belum tergabung di dalam grup Sukma. Monggo bisa bergabung ke grup Sukma ya Bapak Ibu untuk mempermudah koordinasi ke depan nantinya. Baik, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau bertanya terkait. Ya, mohon izin Bapak Ibu, sempat ada gangguan sedikit. Monggo mungkin selanjutnya ada yang ingin disampaikan atau mungkin sudah jelas Gih, terkait teknis pelaksanaan dan evaluasinya.
Oh iya iya iya. Oke. Laporan berupa aplikasinya akan. Ini ada pertanyaan dari Pak Doni ya. Maaf kembali tanya di capaian RTL 2024 di kolom keterangan tertulis laporan belum diinformasikan terkait aplikasi yang akan di-launching tapi bukti dukung sudah terpampang nama APK atau si PK, apakah harus detail penyebutannya? Iya Pak. Jadi gini, karena pembentukan tentang aplikasi yang akan launching. Nah, iya, jadi itu untuk aplikasinya statusnya itu belum diperjelas apakah sudah launching ya Pak? Karena harusnya di dalam RTL itu disebutkan kapan waktu waktu pemenuhan dari tindak lanjut tersebut. Misalnya aplikasi itu di launching pada tanggal berapa atau mungkin kalau dia dalam bentuk dokumen itu diterbitkan pada tanggal berapa. Seperti itu Bapak. Mungkin bisa diinformasikan Pak Doni. Pak Doni si bergabung. Oke, gimana Pak? Ya, Sudah ya itu kan diinformasikan belum Pak? jadi APK-nya itu kan sudah jadi tapi perlu penyempurnaan. Oke. Akhirnya ada rencana di TV4 sekitar bulan 11 atau 12 baru launching lah. Oke. Masalahnya kan laporan SK-nya kan nggak November. nutut gitu loh. Ya. Oke. Akhirnya kita tulis di situ kan rencana di TV4. Ya. Cuma belum pasti bulannya. Nah, Ya. tapi terus kayaknya gara-gara itu akhirnya nilainya nggak jadi sempurna. Iya, betul. Iya. Lah, Padahal itu betul Pak. udah jadi gitu loh. Oke. Tinggal launching aja. Oke. Jadi gini Pak, itu kan kita juga perlu menyesuaikan dengan target yang dengan tulis ya di tahun sebelumnya. Nah, kira-kira itu targetnya di kapan Pak? Di TV4 atau TV3? Ya, bergeser ke Bergeser. tahun ini insya Allah di TV1. Nah iya, nggak apa-apa Pak. Nanti bisa dioptimalkan di tahun ini ya Pak ya. Karena karena memang pencapaiannya kan berarti kan belum rilis kan sesuai rencana aksi di tahun sebelumnya. Gitu. Ya sudah sebetulnya cuma belum 100% itu. Sudah rilis, sudah digunakan belum Pak? Kalau digunakan belum. Oke, kan berarti kan belum rilis Pak. Oke. Ya iyalah. Ya udahlah. Siap, seperti itu ya Pak. Oke. 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 Mohon izin ini mungkin ada pertanyaan lagi ya dari user ya. Untuk hadapan masing-masing badan tetap atau ganti? Ini hadapan terkait apa nggih, Bapak Ibu? Hadapan SKM ya. Jadi kalau untuk SKM nanti sebenarnya tidak akan dibentuk hadapan ya Bapak Ibu. Yang nanti akan dibentuk hadapan itu lebih ke Monef pelayanan publiknya, KPPP Mandiri. Nanti kami informasikan lebih lanjut kalau terkait KPP Mandiri. Tapi kalau untuk pelaksanaan SKM nanti kita komunikasinya melalui grup dan surat resmi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Terus ini ada permintaan juga ya terkait share materi. Ya nanti kami share Bu dari Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono. Oke, mungkin selanjutnya ada informasi mungkin yang mau disampaikan Bapak Ibu. Oh iya. Atau sudah cukup ya? Jadi kami izin Bapak Ibu kami sampaikan sekali lagi ya Bapak Ibu ya terkait kesimpulan pada pagi hari pada siang hari ini, yakni yang pertama terkait evaluasi pelaksanaan SKM tahun 2025 yang sudah Bapak Ibu terima juga surat resminya pada tanggal 14 Januari 2026 kemarin, bahwa capaian di Kabupaten Nganjuk yaitu berada di angka 58,55. Bapak Ibu juga sudah bisa melihat hasilnya terlampir di surat tersebut
Dan di lampiran kedua juga sudah kami sampaikan rekapan dari rencana aksi yang sudah Bapak Ibu susun dan disampaikan di laporan SKM tahun 2025. Silakan untuk bisa dicermati dan dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi dan target juga penanggung jawab yang sudah Bapak Ibu sampaikan di laporan tersebut. Kemudian kami juga di dalam surat tersebut juga kami menginformasikan bahwa Bapak Ibu silakan menguploadkan bentuk tindak lanjutnya beserta bukti dukungnya melalui link yang sudah kami sampaikan paling lambat tanggal 27 Maret 2026. Dan untuk pengisian data admin, kami tunggu untuk datanya nggih Bapak Ibu maksimal di tanggal 18 Januari 2025. Seperti itu di hari Senin ya Bapak Ibu. Silakan bisa diisikan untuk nama, jabatan, nomor HP, dan email dari admin SKM baik di admin level 1 maupun admin level 2. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggih. Untuk nama admin apakah harus diisi dari jabatan struktural atau pelaksana atau apa boleh diisi dari P3K Parwaktu? Boleh saja diisikan dari P3K Parwaktu karena memang P3K Parwaktu juga merupakan teman-teman ASN nggih Bapak Ibu, jadi bisa diisikan untuk namanya, kecuali untuk yang non ASN ya, mohon maaf kami belum bisa mengakomodir untuk yang non ASN, mohon maaf, karena memang berdasarkan ketentuan dari Kemenpan RB seperti itu, jadi silakan bisa diisikan apakah dari PNS maupun P3K ataupun P3K Parwaktu. Kemudian nama admin apakah harus struktural, harus jabatan struktural atau pelaksana boleh, mau struktural boleh, pelaksana boleh. Hanya saja nanti perlu kami informasikan ya Bapak Ibu. Jadi di dalam SK itu nantinya akan ada tim koordinasi. Nah, di dalam tim koordinasi itu terdiri dari Bupati, Sekda, Kepala Bagian Organisasi, dan seluruh Kepala OPP. Jadi seluruh Kepala Dinas, perangkat daerah, camat, maupun Kepala UPTD, Kepala OPP lainnya itu yang akan menjadi tim koordinasi. Nah, sementara adminnya itu nanti akan berada di lampiran berikutnya, seperti itu. Jadi bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Untuk pengisian data adminnya sudah jelas ya Bapak Ibu. Untuk email silakan bisa mengupayakan untuk menggunakan email dinas ya Bapak Ibu, email kantor. Seperti itu. Untuk nomor HP juga begitu. Jadi, tapi kalau misalnya memang tidak ada email nomor kantor, nggak apa-apa menggunakan email pribadi. Tapi yang perlu dipastikan bahwa untuk satu admin, misalnya admin level 1, nomor HP yang digunakan itu tidak boleh sama dengan admin level 2 misalnya. Misalnya mungkin dinas sosial, kemudian UPTD di bawahnya menggunakan nomor HP yang sama, itu yang tidak diperkenankan. Jadi monggo bisa menggunakan nomor HP dan email masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Sepertinya ini sudah cukup jelas nih Bapak Ibu terkait materi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, evaluasi pelaksanaan SKM 2025 dan teknis pelaksanaan SKM 2026.
Yang sekali lagi kami ingatkan ya Bapak Ibu untuk pengisiannya data adminnya bisa dioptimalkan sampai tanggal 18 Januari. Dan silakan Bapak Ibu melaksanakan survei bisa dimulai per 19 Januari 2026. Mohon maaf, maksud kami tanggal 19 Januari 2026 untuk pengisian data maupun pelaksanaan SKM-nya. Baik, kami mohon izin atas arahan pimpinan juga kami izin menutup kegiatan pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu khususnya terkait pelaksanaan SKM kita nanti di tahun 2026 ke depan. Dan kami sampaikan terima kasih, salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin yang belum bergabung di grup bisa bergabung ya Bapak Ibu. Nanti untuk materi kami share ke grup Sukma. Ya, terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Hari. Belum jadi, Kak.